Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Tifatul Habibi dengan NIM 2330203039. Saya mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara mendalam tentang suatu pemikiran fikih syesah dari aliran Syiah, khususnya Syiah Isna Asyariyah atau Syiah 12 Imam. Menyoroti kekhususan pemikirannya, argumentasi ayat dan hadis yang digunakan, serta relevansinya dengan fenomena fikih syesah hari ini. Penjelasan ini saya susun kebutuhan video tugas akhir saya yang berdurasi sekitar 10 menit. Baiklah, maka dari itu saya mulai dari pendahuluan fikih syesah Syiah dan latar sejarah. Baik, fikih syesah adalah cabang ilmu fikih yang membahas tata kelola pemerintahan menurut prinsip-prinsip Islam. Dalam sejarah Islam, perbedaan tajam antara Sunni dan Syiah bermula dari persoalan siapa yang paling berhak memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syiah menegaskan bahwa kepemimpinan atau imamah adalah hak eksklusif Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, bukan hasil musyawarah umat seperti tradisi Sunni. Kekhususan pemikiran fikih syesah Syiah. Yang pertama yaitu ada konsep imamah atau kepemimpinan ilahi. Pokok utama fikih syesah Syiah adalah konsep imamah, yaitu keyakinan bahwa kepemimpinan umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW bukan hasil pemilihan manusia, melainkan ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nas atau teks wahyu dan wasiat Nabi. Imamah ini dianggap sebagai kelanjutan dari kenabian, di mana imam memiliki otoritas spiritual dan politik tertinggi serta wajib ditaati oleh seluruh umat. Imamah ini adalah dasar dari agama. Orang yang tidak beriman kepada adanya imamah adalah orang yang tidak sempurna keimanannya. Imam dalam pandangan Syiah adalah masum atau terjaga dari dosa dan kesalahan, sehingga segala keputusan dan perintahnya diyakini bebas dari kekeliruan. Imamah juga dianggap sebagai salah satu rukun agama, bukan sekedar masalah politik atau sosial. Selanjutnya yang kedua yaitu ada penunjukan imam secara nas lahi. Syiah meyakini bahwa imam ditunjuk secara eksplisit oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui wahyu yang disampaikan Nabi maupun wasiat dari imam sebelumnya. Oleh karena itu, umat tidak memiliki hak memilih atau menolak imam. Dalil yang sering digunakan adalah hadis. Misalnya, barang siapa yang mati dan ia tidak mengetahui imam pada masanya, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada imamah sebagai hak ahlul bait. Syiah menegaskan bahwasannya hak kepemimpinan hanya pada ahlul bait, yakni keluarga Nabi, khususnya keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra.
Inilah sebab Syiah hanya mengakui kepemimpinan Ali dan 11 imam keturunannya, serta menolak legitimasi khalifah selain mereka. Yang keempat itu ada sebagai sumber hukum dan penafsiran wahyu. Yang keempat ini yaitu imam tidak hanya memimpin secara politik, tetapi juga menjadi sumber utama penafsiran agama. Semua hukum dan ajaran Islam harus merujuk kepada penjelasan dan otoritas imam. Syiah menolak ijma atau konsensus ulama tanpa keterlibatan imam, dan hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Yang kelima yaitu ada prinsip tidak boleh kosong dari imam. Prinsip tidak boleh kosong dari imam ini, Syiah meyakini bahwa bumi tidak boleh kosong dari imam. Nah, jika imam terakhir yaitu Imam Mahdi gaib atau tidak tampak di dunia, maka ia tetap menjadi pemimpin spiritual yang suatu saat akan kembali sebagai penyelamat umat manusia. Argumentasi ayat dan hadis. Beberapa ayat dan hadis yang sering dijadikan dasar pemikiran Syiah antara lain yaitu ada surat Al-Baqarah 124 yang artinya sesungguhnya aku akan menjadikanmu atau Ibrahim imam bagi manusia. Nah, ayat ini ditafsirkan Syiah sebagai bukti bahwa imamah adalah penunjukan langsung dari Allah, bukan hasil musyawarah. Yang kedua yaitu ada Quran surat Al-Maidah ayat 55 yang artinya sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat sedang mereka ruku'. Syiah menafsirkan ayat ini merujuk kepada Ali bin Abi Thalib. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis Ghadir Qum, yaitu barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Hadis ini dijadikan ulama penunjukan Ali sebagai penerus Nabi. Selanjutnya yaitu ada hadis tentang imam zaman. Barang siapa mati tanpa mengenal imam zamannya, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis ini menegaskan keharusan selalu ada imam dan setiap masa. Relevansi dan fenomena fikih Syiah hari ini. Yang pertama yaitu model negara teokrasi Iran sebagai contohnya. Konsep imamah Syiah secara nyata diterapkan dalam sistem politik Republik Islam Iran, di mana pemimpin tertinggi negara wilayah al-faqih harus berasal dari ulama yang memiliki otoritas keagamaan tinggi dan dianggap sebagai wakil Imam Mahdi di masa gaib. Nah, negara ini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang ditafsirkan oleh para ulama Syiah, bukan oleh konsensus rakyat atau pemilihan bebas seperti dalam sistem demokrasi liberal. Yang kedua yaitu ada kepemimpinan spiritual dan politik. Dalam kepemimpinan spiritual dan politik ini, Syiah menempatkan pemimpin agama atau marja' taklid sebagai figur sentral dalam kehidupan sosial politik. Fatwa dan kebijakan politik sangat bergantung pada legitimasi para ulama yang dianggap mewakili imam gaib. Hal ini berbeda dengan tradisi Sunni yang lebih menekankan musyawarah dan partisipasi umat dalam memilih pemimpin. Selanjutnya yang ketiga yaitu dampak sosial dan politik global. Di dalam dampak sosial dan politik global ini yaitu pemikiran fikih Syiah memunculkan solidaritas kuat di antara pengikutnya.
terutama dalam menghadapi penindasan atau konflik sektarian di berbagai negara. Komunitas Syiah cenderung membangun struktur kepemimpinan yang berpusat dan loyal pada otoritas keagamaan, sehingga mampu bertahan dan berkembang di tengah tekanan politik. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kontroversi dan tantangan. Di banyak negara mayoritas Sunni, ajaran Syiah seringkali dianggap sebagai kontroversial karena perbedaan mendasar dalam konsep kepemimpinan dan sumber hukum. Namun, Syiah tetap eksis dan berkembang, bahkan menjadi kekuatan politik utama di beberapa negara seperti Iran, Irak, dan Lebanon. Baik, untuk penutupnya, yaitu kesimpulannya, fikih Syiah ini menempatkan konsep imamah sebagai inti ajaran politik dan agama. Imamah diyakini sebagai penunjukan ilahi, bukan hasil musyawarah umat. Imam dianggap mashum, menjadi sumber hukum dan penafsiran wahyu, serta wajib ditaati oleh seluruh umat. Model ini sangat berbeda dengan tradisi Sunni yang lebih demokratis dan partisipatif. Dalam praktik kontemporer, pemikiran ini membentuk model negara teokrasi seperti di Iran serta mengaruhi dinamika politik dan sosial di dunia Islam hingga hari ini. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.